Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi Public Relation dengan tema aktivitas eksternal Public Relation. Sebelum kami memulai presentasi kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hanik Rofikoh, Nisa Nurfika, Nida Nafisa, dan Amelia Septiningsih. Presentasi kami ada beberapa poin yang akan kami bahas. Yang pertama, media relation yang akan disampaikan oleh Hanik Rofikoh, government relation disampaikan oleh Nisa Nurfika, community relation yang akan disampaikan oleh Amelia, dan customer relation yang akan disampaikan oleh Nida Nafisa. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Rofikoh, NEM 002 akan menjelaskan mengenai media relation. Media relation bisa juga disebutkan relasi media, merupakan kegiatan menjalin hubungan atau relasi dengan media massa, wartawan, atau pers untuk menjalin kerjasama dan hubungan baik oleh suatu organisasi yang nantinya akan berpengaruh pada pemberitaan atau message dalam media massa itu sendiri buat menjaga kesan atau citra positif dari suatu organisasi yang dinaungi. Dalam hal PR, media relation sebagai penanganan krisis dengan pemberitaan perihal hal-hal positif perusahaan ketika dilanda isu negatif. Dalam hal ini, baik media massa maupun public relation dalam posisi saling memanfaatkan dan saling diuntungkan satu sama lain. Fungsi media relation adalah 1. Menaikkan citra perusahaan, 2. Menolong perusahaan keluar dari isu negatif, 3. Menaikkan hubungan dari berbagai publik, 4. Menaikkan kepercayaan publik terhadap produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, 5. Menutup image positif suatu perusahaan di mata masyarakat. Banyak cara yang diterapkan praktisi public relation dalam upaya untuk membangun hubungan media yang baik dengan massa, yaitu 1. Menggunakan media relais, 2. Konferensi pers, 3. Kunjungan pers, 4. Resepsi pers. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu government relation adalah suatu hubungan perusahaan dengan pemerintah yang erat hubungannya dengan lembaga legislatif, di mana dalam hal ini PR memerlukan keahlian khusus untuk mencapai hasil positif yang dapat diterima oleh publik melalui perencanaan pemerintahan. Government relation adalah aktivitas public relation yang memfokuskan diri menjalin hubungan dengan pihak pemerintah, karena sebagai perusahaan publik tidak bisa dipisahkan hubungannya dengan pemerintah. Bahkan untuk beberapa kasus perusahaan yang ingin mengikuti tender proyek harus memiliki endorse dari pemerintah. Government relation ini merupakan public eksternal dan merupakan salah satu stakeholder penting. Membina government relation merupakan bagian dari fungsi PR dalam mendukung keberlangsungan perusahaan atau institusi. Government relation dapat bergerak dalam bidang-bidang seperti alokasi, kesehatan, pertahanan, energi, lingkungan, jasa keuangan, keamanan dalam negeri, kebijakan pajak, telekomunikasi, dan transportasi. Government relation ini memiliki 3 fungsi penting yang meliputi fungsi prediksi, yaitu fungsi hubungan yang dapat digunakan untuk memprediksi tentang kebijakan pemerintah dengan perusahaan. Yang kedua, fungsi perhitungan, yaitu fungsi di mana kondisi perusahaan harus dipertanggungjawabkan. Kebijakan perusahaan mengenai pajak, insentif, perburuhan, dan lain sebagainya sangat menentukan perusahaan. Yang ketiga, fungsi legislatif, yaitu fungsi yang terkait dengan peraturan perundang-undangan. Pendekatan terhadap eksekutif dan legislatif sangat penting agar kebijakan pemerintah dan perundang-undangan dapat menjamin masa depan perusahaan. Kemudian government relation ini memiliki tugas yang pertama menggali data dari pemerintah, yang kedua monitoring dan interpretasi langkah-langkah pemerintah, yang ketiga menyampaikan feedback dari perusahaan atas berbagai kebijakan pemerintah, yang keempat membangun posisi, dan yang kelima mendukung pemasaran. Government relation ini memiliki posisi yang penting bagi perusahaan. Arti penting government relation adalah menciptakan keselarasan antara berbagai kebijakan pemerintah dengan perusahaan, baik investasi, kerjasama dagang, pajak, memberikan jaminan perlindungan di saat krisis, dan mempercepat proses birokrasi atas berbagai kepentingan perusahaan. Government relation juga tidak dapat dilepaskan dari kegiatan lobby dan negosiasi dengan pemerintah. Lobby merupakan kegiatan yang dilakukan secara informal untuk mendekati pemerintah, sedangkan negosiasi merupakan kegiatan perundingan.
Kemudian bentuk-bentuk hubungan government relation antara lain, yang pertama memberikan ucapan selamat hari jadi pemerintah, baik pemerintah daerah ataupun kota. Yang kedua, pengiriman agenda bagi instansi-instansi pemerintah terkait. Yang ketiga, mengadakan kegiatan kesenian, olahraga, mensponsori kegiatan baik dalam konteks nasional maupun internasional dalam rangka mengharumkan nama bangsa. Yang keempat, mengundang pejabat pemerintah untuk meresmikan suatu acara perusahaan. Dan yang kelima, melakukan kegiatan lobby secara baik dengan pihak pemerintah untuk memperlancar suatu kegiatan perusahaan. Materi yang selanjutnya akan saya sampaikan mengenai Community Relation atau CR. Letty Moore berpendapat bahwa sebuah organisasi merupakan bagian dari komunitas, menciptakan solusi yang saling menguntungkan atau win-win solution yang menghasilkan garis dasar yang lebih sehat serta membawa keuntungan bagi stakeholder dan masyarakat secara keseluruhan. Kunci bagi program Community Relation yang efektif adalah adanya tindakan yang positif dan bertanggung jawab secara sosial untuk membantu masyarakat sebagai bagian dari organisasi. Hubungan antara perusahaan dan komunitas ini kemudian membuka ruang terwujudnya tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau yang sering disebut sebagai CSR. Hal ini karena komunitas lokal merupakan tetangga terdekat perusahaan. Keberlangsungan perusahaan dapat dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan mengelola tanggung jawab sosial terhadap komunitas masyarakat di sekitar tempat beroperasinya. Sederhananya, community relation adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seorang public relation untuk membangun hubungan terhadap komunitas yang berada di lingkungan sekitar perusahaan. Kegiatannya mengacu pada metode-metode yang dilakukan oleh perusahaan agar terbangunnya hubungan yang saling menguntungkan. Seperti contohnya, perusahaan A mengadakan kegiatan kemasyarakatan seperti bakti sosial, pengadaan kesehatan masyarakat, donor darah, dan lain sebagainya di lingkungan sekitar perusahaan. Dengan kegiatan tersebut, kedua belah pihak akan saling diuntungkan. Masyarakat bisa terpenuhi kebutuhannya, perusahaan pun dapat membentuk citra yang bagus. Pentingnya community relation bagi perusahaan. Yang pertama, terbangunnya citra perusahaan. Semakin baik kegiatan community relation, maka akan semakin baik hubungan dengan masyarakat. Sehingga citra perusahaan pun akan semakin baik. Setelah kegiatan community relation diadakan, maka masyarakat akan menilai bahwa perusahaan A memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian, lama-kelamaan, masyarakat tersebut akan menyebarkan nama baik perusahaan ke orang lain berdasarkan penilaiannya dari kegiatan community relation yang telah diadakan oleh perusahaan. Yang kedua, memperoleh dukungan dari masyarakat. Kegiatan community relation yang diadakan rutin akan berefek baik bagi perusahaan karena bisa mendapatkan dukungan, kepercayaan, dan kesetiaan dari masyarakat. Bahkan, tidak menutup kemungkinan masyarakat akan menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, meningkatkan brand awareness. Setelah hubungan perusahaan dengan masyarakat terjalin dengan baik, masyarakat kemudian menyadari keberadaan perusahaan tersebut. Kemudian beberapa dari mereka pasti akan menceritakan hal-hal baik yang dilakukan perusahaan tersebut kepada orang lain. Sehingga lama-kelamaan nama perusahaan akan menyebar luas dari mulut ke mulut. Lalu kemampuan yang harus dimiliki dalam bidang community relation. Yang pertama adalah komunikasi. Seseorang yang bekerja dalam bidang community relation harus memiliki skill komunikasi yang baik, karena mereka akan selalu berhubungan dengan masyarakat untuk membicarakan proyek-proyek yang akan dijalankan dan untuk merangkul masyarakat. Yang kedua, analisis. Sebelum melakukan kegiatan, tentunya harus melakukan analisis terhadap keadaan masyarakat terlebih dahulu. Mencari tahu hal apa saja yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga kegiatan yang diadakan akan tepat dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Yang ketiga, aktif mendengarkan.
Mendengarkan pendapat masyarakat, tanggapan, serta kritikan dari masyarakat akan memberikan informasi yang banyak bagi perusahaan sehingga akan lebih mudah untuk mengadakan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu customer relation. Customer relation menurut Morrison ialah segala kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk konsumen yang sudah ada maupun konsumen yang sudah menjadi pelanggan tetap. Customer relation berfokus pada dua hal. Yang pertama, yaitu mengelola perusahaan yang sudah ada atau yang disebut sebagai customer retention. Dan yang kedua, yaitu mencari pelanggan baru atau yang disebut dengan customer acquisition. Nah, upaya mempertahankan pelanggan sudah ada, dapat mencapai melalui kepuasan pelanggan jangka panjang dengan cara menciptakan nilai kepada pelanggan, disebut dengan customer value. Karena apabila pelanggan tersebut merasa ia menerima nilai itu, ia akan memberikan imbalan kepada perusahaan berupa loyalitas, seperti itu. Nah, jadi untuk menciptakan kepuasan pelanggan, kita harus menawarkan sesuatu yang bernilai gitu. Lalu selanjutnya yaitu fungsi customer relation. Menurut Ruslan, fungsi customer relation dalam organisasi merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari suatu kelembagaan ataupun organisasi. Dan customer relation terkait langsung dengan fungsi top management. Dan menurut pakar humas, fungsi customer relation ini dirumuskan sebagai yang pertama, menunjang aktivitas untuk manajemen dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua, membina hubungan yang harmonis antara badan atau organisasi dengan publiknya yang merupakan halayak sasaran. Yang ketiga, mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi, dan tanggapan masyarakat terhadap badan organisasi yang diwakilinya atau sebaliknya. Yang keempat, melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang saran kepada pimpinan manajemen demi tujuan atau demi manfaat bersama. Dan yang kelima yaitu menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dan mengatur dan mengurus atur informasi, publikasinya serta pesan dari beberapa organisasi ke publiknya atau sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu media customer relation. Menurut Moore, Facebook, Line, Instagram, Twitter, email, call center, dan sebagainya itu adalah media bagi customer relation. Untuk apa? Untuk menampung atau menerima kritik dan saran dari pelanggan tersebut. Dan menurut Kincaid, media yang sering digunakan customer relation sebagai berikut. Yang pertama, broadcast, pesan yang didistribusikan tanpa target audiens melalui salah satu dari media penyiaran. Yang kedua yaitu email, pesan atau interaksi melalui pesan elektronik dengan spesifikasi customer yang teridentifikasi. Yang ketiga yaitu sistematik, interaksi dengan customer melalui komputer yang langsung menghubungkan langsung dengan satu sama lain. Yang keempat yaitu internet dengan seorang customer yang spesifik melalui internet yang mungkin atau tidak mungkin diidentifikasi secara individu seperti itu. Dan yang kelima yaitu surat, interaksi dengan customer spesifik melalui surat hard copy, biasanya individunya teridentifikasi. Yang keenam yaitu event, interaksi dengan customer pada sebuah seminar, trade show, pelatihan, event, dan sebagainya. Customer mungkin atau tidak mungkin diidentifikasi. Dan yang ketujuh yaitu telepon, interaksi dengan customer yang spesifik melalui telepon seluler atau mesin voicemail. Customer mungkin atau tidak mungkin diidentifikasi. Dan yang kedelapan yaitu personal. Personal ialah interaksi face to face antara dua orang atau seperti sales, seperti itu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.